Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan dari Injil Yohanes bab 14, 1-6 ini bacaan yang selalu, ya tidak selalu sih, tapi nyaris sering saya pakai kalau misa arwah. Jadi kalau berkhotbah mengenai bacaan ini, sudah katam saya. Saudara-saudara, katam maksudnya kalau berbicara mengenai akulah jalan kebenaran dan kehidupan, ini hari-hari saya. Tetapi dalam misa arwah, saudara-saudara yang terkasih. Nah, bacaan ini begitu luar biasa, memberikan kekuatan, peneguhan, dan memberikan dorongan, support yang luar biasa untuk kita. Kalimat pertama, janganlah gelisah hatimu, don't worry, be happy. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mau tipe berapa, saudara-saudari? Tipe 2 kali lapangan sepak bola? Mau main futsal di surga? Atau tipe berapa? Terserah Anda. Anda memilih, saudara. Oh, masa iya? Kalau mau tahu? Ya, kalau ingin tahu ya mati yuk sama-sama. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang mau saya katakan itu adalah apa? Yang membuat manusia itu terjebak dalam pikiran sempit, saya katakan pikiran sempit adalah apa? Melihat situasi sekarang, sekarang ini, susah, mungkin banyak utang, sakit, dan lain, banyak problem ini dan lain sebagainya, terus rasanya seperti sudah berakhir kehidupan ini. Tidak, saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya bisa mengerti kok Anda, kami yang romo aja kadang-kadang mengalami seperti itu. Nah, sekarang saya kadang-kadang ya kita harus mentertawai kehidupan. Jadi orang yang akan mengarah kepada suatu hidup yang lebih bijak adalah bisa menertawai kehidupannya sendiri, tapi jangan menertawai orang lain ya. Kalau menertawai orang lain itu mengejek, menertawai diri sendiri. Karena kadang-kadang kita ini terlalu naif kah boleh, terlalu mungkin mohon maaf, bodoh mungkin, mungkin terlalu bagaimana? Karena Yesus sendiri kan sudah berkata, kita sebagai orang Katolik percaya bahwa Yesus itu bukan hanya guru kita, tapi Tuhan kita. Berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Hello, saudara-saudari. Ada untuk Anda, saya, untuk kita semua. Luar biasa, saudara-saudari. Dan Yesus berkata, waktu Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Yesus mungkin dalam hatinya berkata, Thomas, akulah jalan ini loh, aku jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari, saya mau bertanya kepada Anda, ya jawab sendiri dalam hati, pernahkah Anda tersesat? Bukan tersesat hidup ya, maksudnya tersesat di jalan gitu. Saya sering, saudara-saudari, terutama waktu pelayanan di Kalimantan tentunya, saya pernah tersesat di kebun sawit. Wah, kalau Anda tahu kebun sawit, wah, sama saudara-saudara, belokan-belokannya sama, please deh. Wah, nyaris tapi nggak bisa keluar, saudara-saudari. Wah, waktu pertama kali saya masuk kebun sawit sendirian, saya saudara-saudari nggak bisa keluar. Nah, semua sama lorong-lorongnya, semakin muter, udah lama-lama bensin saya kan mau habis, mau gelap. Nah, itu pengalaman saya begitu. Belum lagi waktu tersesat di hutan dan lain sebagainya, saya mengalami itu semua. Kalau tersesat di kota sih tinggal buka Google. Tapi kalau di hutan nggak ada sinyal, saudara-saudari. Kita nggak bisa buka Google Map. Kita hanya bisa buka Iman Map, saudara-saudara. Iman Map. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini real. Loh, saya mengalami. Romo lu mengada-ada. Tidak. Saya ini jadi Romo bukan setahun 2 tahun, bro, sis, opa, oma. Hello. Meskipun saya malu kalau di sini ada Romowin karena lebih lama dari saya, tapi pura-pura nggak lihat Romowin ya. 25 tahun saya nih. Dan 25 tahun itu kami kalau di Kalimantan Romowin dengan saya menang saya. Ya betul, betul nggak, Pastor? Kalau di Kalimantan, jangan bilang Maluku, Pastor ya. Kalau di Kalimantan menang saya. Dan saya Romowin jadi Romo paling di Rungan dulu, Rungan ya, Pastor ya. Di Rungan, kemudian di YGB ini. Saya saudara-saudari ini baru-baru ini aja kan di Palangkaraya, sebelumnya di Puru, Cau, Nangabulik, Tarengkean. Wah, di kampung-kampung saudara-saudari. Tamiang Layang, Kapuas zaman susah dulu. Saudara-saudari yang terkasih, artinya saya mendidik kampung, saudara-saudari. Bahkan yang ada belum ada listriknya dan sebagainya. Saya punya pengalaman sedikit, cerita sedikit ya, ini intermezzo aja sedikit. Mengapa saya kemana-mana selalu membawa penggaruk punggung itu, saudara-saudari.
Karena itu senjata saya untuk menggaruk punggung. Ah, Romo gatel-gatel. Bukan masalah gatel. Karena di punggung itu, ini saya kadang-kadang menggaruk punggung saya. Saya pernah misa, saya pernah ceritakan, saya bagi aja, saya ulangi aja. Anda bayangkan, waktu saya misa di pedalaman, waktu itu di pedalaman, nggak ada gereja, yang ada adalah itu, balai desa. Tapi nggak ada dindingnya, dan nggak ada listrik, pakai petromak. Hello, pakai petromak, saudara-saudari. Yang pakai petromak hanya romonya di altar. Anda bisa tahu, sore, itu yang namanya binatang. Wow, banyak sekali saudara-saudari, dan masuk ke kasula seperti ini. Anda bisa bayangkan, kalau saya masa saudara-saudara garuk-garuk, nanti orang bilang kudisen romonya. Lah, tapi itu real, saya mengalaminya di pedalaman itu saudara-saudari. Nah, waktu itu gatel sekali. Waduh, bagaimana menggaruknya? Masa saya nggak bisa minta tolong, Pak, tolong garukin? Nah, kan nggak mungkin, misa digarukin. Lah ngapain Romo garuk-garuk punggung itu loh? Nah, tapi kan namanya Romo lulus nggak kehilangan akal saudara-saudari. Saya tahan sampai khotbah saudara-saudari. Waktu khotbah saya mendekati dinding dan saya menempelkan punggung saya di dinding dan saya mengatakan, saudara-saudari, pada saat Anda digoda oleh setan, saya tempelkan di dinding di tiang desa itu, dari desa, dan saya mengatakan Anda digoncang-goncang, padahal saya menggaruk-garuk punggung saudara-saudara. Saya digoncang-goncang, saya goyang-goyang begini. Umat terpukau dengan saya. Mereka berpikir romonya khotbahnya begitu fantastis, padahal punggung saya gatel, saudara-saudara. Nah, itu tekniknya saja, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tersesat itu pengalaman tidak enak. Dan pada saat Anda tersesat, ketemu orang yang menunjukkan jalan, hello! Waduh, saudara-saudari. Rasanya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudahlah, rasanya terima kasih. Nah, sekarang waktu Thomas berkata, tunjukkanlah jalan kepada kami Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Jadi, kita semua sudah pasti arahnya jelas. Kemana? Ke surga. Ke surga, bro, sis. Opa, oma. Jelas. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Wah, itu rockernya gitu. Rocker. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Wow, saudara-saudari yang terkasih. Makanya saya suka pakai dalam misa arwah. Karena dalam misa arwah, enaknya yang datang bukan hanya orang Katolik. Saya senang sekali mengkhotbahi juga orang yang non Katolik, saudara-saudari. Karena apa? Satu-satunya kalau mereka mengatakan nabi, mereka katakan Tuhan yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan, saudara-saudariku. Akulah pintu. Akulah roti hidup, itu Yesus yang mengatakan. Makanya don't worry, nggak usah khawatir, tadi dikatakan janganlah gelisah hatimu. Ah, Romo, iya saudara-saudari. Saya meneguhkan hari ini dalam misa Kerana Ilahi, saya meneguhkan Anda. Penyakit ada, kita tahu. Masalah ada, kita tahu. Problem ada, kita semua tahu. Entah suami istri, problem pekerjaan, problem hutang, problem sakit, penyakit, problem ini itu, dan terus menerus. Setiap hari masalah datang. Dan jangan berkata Tuhan beri masalah, karena masalah pasti akan datang. Pasti. Jangan menantang, Tuhan aku sudah kuat. Beri aku masalah Tuhan. Jangan sombong saudara-saudara. Muncul masalah jerawat, pusing ada saudara-saudari. Nah, masalah jangan ditantang, pasti ada. Tetapi berdoalah Tuhan. Jangan berdoa, berkali-kali saya mengatakan, jangan berdoa ringankanlah bebanku, tapi berdoalah kuatkanlah pundakku dan kakiku menapaki kehidupan ini. Itu doa yang benar. Jangan ringankan beban. Saudara-saudari, saya suka olahraga. Salah satunya olahraga angkat beban. Meskipun beban tambah berat, beban kehidupan, tapi saya olahraganya angkat beban. Saya sering menambah beban saya tambah bebannya. Push up, misalnya saya kuat 10 menjadi 15, besoknya 20, sampai saya push up 100 nggak terasa saudara-saudari, nggak terasa push up 100. Pull up mungkin 5 kali berat awalnya tuh, 10 nggak terasa saudara-saudari. Iya saudara-saudari, sit up, push up dan sebagainya. Berenang, saya biasanya berenang misalnya berapa sekali putaran, 2 putaran, bisa 3, 4, naik terus, progresif naik terus. Nah, kenapa? Hidup ini semakin kuat, iman Anda, mental Anda seperti otot. Kalau dilatih semakin lama semakin kuat. So, kalau Anda punya masalah, jangan mengeluh. Jangan mengeluh.
Karena semakin lama Anda semakin kuat. Inilah orang beriman. Semakin kita ditimpa masalah, beban, semakin kuat. Istilah saya itu naik kelas, saudara-saudari. Jangan turun kelas, naik kelas. Semakin berat, tidak masalah. Saya suka sekali saudara-saudari di Ponorogo, pasti tahu yang namanya warok kan? Warok itu kalau dipukul, orapopo. Orapopo. Dipukul lagi, orapopo. Anda kena masalah, orapopo. Never mind. Bek, orapopo, bek pingsan. Enggak. Kuat, semakin kuat. Diri Anda itu sekuat, mental Anda semakin kuat. Amin, saudara-saudara. Karena kita percaya. Mati pun Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Aku menyediakan tempat bagimu, saudara-saudari. Sudah ada kaplingan untuk kita, saudara-saudari, nggak usah takut. Tapi memang tergantung pilihan Anda sih. Yesus menyediakan kaplingan, Lucifer, Beelzebul juga menyediakan kaplingan di neraka untuk Anda. Anda yang milih. Anda yang pilih. Pilih mana? Kaplingan di surga atau kaplingan di neraka? Hello, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Anda yang milih, bro. Hello. Anda yang milih. Terus Romo, bagaimana caranya supaya kita dapat kaplingan di surga? Tadi saya ngomong, kalau sakit jangan mengeluh, kalau menderita jangan mengeluh, dan tetap memuji Tuhan. Et maiorem Dei gloriam, kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Amin, saudara-saudari yang terkasih. Jangan mudah mengeluh ya. I love you full. Jangan mudah mengeluh. Saya memberikan semangat peneguhan untuk Anda. Wah, Romo begini-begini. Iya, saya pun berjuang. Romo Win, Romo Kor, kami semua juga berjuang, saudara-saudara yang terkasih. Emangnya kalau pakai jubah itu udah pasti jamin masuk surga? Enggak juga. Enggak, ini pelayanan. Pakai ini tuh pelayanan, saudara-saudara yang terkasih. Kami pun berjuang. Terus berjuang. Makanya saya itu bukan penggemar Haji Roma Irama, tapi saya tuh suka dengan lagu-lagunya. Salah satunya itu, berjuang sekuat tenaga, asik. Tetapi jangan lupa berjuanglah juga disertai doa saudara-saudari. Jadi kalau Anda sakit, berjuang. Suami mengeluh, suamiku sayang, berjuang. Istri mengeluh nggak ada duit, berjuang. Besoknya langsung suaminya cerai gitu. Enggak. Maksud saya berjuang gitu, saudara-saudari. Anaknya mengeluh, karena orang coba berkali-kali saya dapat WA, Romo doakan suami saya mengeluh atau anak saya atau istri saya begini. Saya katakan tetap semangat. Berjuang. Aduh Romo, beasiswanya belum diterima, gagal maning istilahnya orang Tegal. Gagal terus. Kenapa takut dengan kegagalan? Selalu ada yang mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tenang aja. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik untuk Anda. Mungkin Anda gagal mendapat beasiswa ke Amerika kah, gagal mendapat beasiswa ke Taiwan dan lain sebagainya. Enggak masalah, saudara-saudara yang terkasih. Kok enggak masalah, Romo? Iya. Berarti Tuhan tahu yang terbaik untuk Anda. Jadi kalau Anda melihat satu kegagalan, jangan dilihat dengan satu sisi saja. Karena Tuhan tahu, oh mungkin bukan itu tempatmu di tempat lain. Yang mungkin Anda lebih berhasil. Saudara-saudara yang terkasih, belajar melihat sesuatu itu dengan kacamata iman. Amin, saudara-saudara. Kacamata iman. Kita tetap percaya dalam situasi apapun yang menimpa dirimu, pandanglah dengan kacamata iman dan percayalah Tuhan telah menyediakan tempat untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Karena untuk itulah aku menyediakan tempat dan untuk itulah aku datang. Untuk memberikan tempat bagimu. Janganlah gelisah, khawatir akan hidupmu. Berkali-kali kalau kita membaca kitab suci, saudara-saudari, kita membaca kitab suci, selalu Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas akan hidupmu. Saudara-saudari, sekali lagi, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan cemas, jangan risau akan kehidupanmu, sesulit apapun. Karena Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Anda yang sudah dibaptis, Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus, percayalah, iman Anda tidak sia-sia. Tuhan menyayangi Anda, Tuhan memberi tempat untuk Anda, berkah dalam.